Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yuliana, kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang organ dan hormonal reproduksi pada ternak betina dan jantan. Untuk penjelasannya, selamat menyimak video berikutnya. Bye. Baiklah, adapun pembahasan pertama yaitu sistem organ dan fungsi reproduksi pada ternak betina. Yang pertama itu ovarium. Ovarium terdiri dari dua bagian kanan dan kiri. Tetapi pada bagian ovarium kanan biasanya lebih besar karena fisiologi lebih aktif pada ovarium kanan. Ovarium memiliki fungsi ganda yaitu fungsi reproduksi dan endokrinologi. Untuk fungsi reproduksi yaitu menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan untuk fungsi endokrinologi yaitu menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kelahiran dan pasca kelahiran, diantaranya ada hormon estrogen dan progesteron dan lain-lain. Yang kedua itu tuba fallopi atau ovida yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasi sebagai media transport bagi spermatozoa sampai tempat fertilisasi, tempat bertemunya sel telur dan sperma sebelumnya terbentuk zigot, dan seleksi spermatozoa dan pembelahan. Yang ketiga yaitu uterus, yang terdiri dari dua bagian yaitu korno uteri dan bagian uterus dan korpus uteru atau tanduk uterus. Pada bagian ini berfungsi sebagai penghasil PGF2, alfa dan juga sebagai tempat perkembangan fetus dan tempat pembentukan plasenta dan tempat implantasi, serta tempat pengeluaran fetus atau saat kelahiran. Yang keempat itu serviks, berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Pada dinding lumen uterus terdapat sel-sel penghasil cairan kental bersih bening sebagai pertanda ternak sapi betina telah birahi. Fungsi dari cairan tersebut adalah menyeleksi sperma dan memudahkan jalannya spermatozoa yang telah disemprotkan oleh penis masuk dalam vagina dan menuju serviks. Yang kelima yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai alat kapularotis sebagai keluarnya fetus saat partus. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, vulva dan klitoris adalah alat kelamin luar. Vulva akan terlihat ketika birahi yang dinama vulva dan kelenjar di dinding vulva akan memunculkan klitoris pada saat birahi. Fungsi organ jantan. Yang pertama itu testis, produksi spermatozoa dan androgen. Yang kedua itu skrotum, di mana mendukung testis, mengontrol suhu testis dan perlindungan testis. Yang ketiga itu spermatikon, di mana mendukung testis dan mengontrol suhu testis. Yang keempat yaitu epididymis, berfungsi sebagai konsentrasi spermatozoa, penyimpanan, pematangan, dan transportasi spermatozoa. Yang kelima yaitu vas deferens, di mana berfungsi sebagai transportasi spermatozoa. Yang keenam yaitu uretra, berfungsi sebagai transportasi semen. Yang ketujuh yaitu kelenjar vesikular, berfungsi sebagai kontribusi cairan, substrat, energi, buffer terhadap semen. Yang kedelapan yaitu kelenjar prostat, berfungsi sebagai kontribusi cairan dan ion anorganik pada semen. Yang kesembilan, kelenjar bulbourethralis, berfungsi sebagai membersihkan sisa urin dari uretra. Yang ke-10, penis, organ kopulasi jantan. 11, premotium, berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung penis.